Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan sekalian. Pertemuan ketiga kita hari ini adalah tentang connected environment, ya, seperti yang sudah saya beritahukan di pertemuan sebelumnya bahwa Anda harus mencoba terlebih dahulu, ya. Memang yang ada di modul ini adalah menggunakan Oracle, ya. Cuma secara keseluruhan tidak ada perbedaan, ya. Tidak ada perbedaan dari segi code, ya, source code-nya. Nanti kita akan lebih bahas lebih lanjut perbedaannya, yang saya sebut tidak mencolok itu seperti apa. Baik, yang pertama ini adalah tentang connected environment, yang artinya adalah database dan aplikasi itu terus-menerus melakukan koneksi, ya, terus-menerus melakukan koneksi ke database. Database di sini ada Oracle, ya, SQL Server, mungkin Anda menggunakan MySQL seperti itu, ya. Nah, import, ya, atau contoh penggunaan data provider di sini, import di sini atau data provider, ya, itu Anda bisa gunakan macam-macam seperti ini. Ada yang ODBC, ada yang menggunakan OLEDB, ya. OLEDB ini kalau seumpamanya Anda nanti menggunakan koneksi yang akses, ya. Akses itu Microsoft Access seperti itu. Jika menggunakan SQL Server maka menggunakan SQL Client, ya. Oracle ini ada yang menggunakan Oracle Client seperti ini. Ini untuk yang profesional, ya. Untuk yang profesional dia sudah dilengkapi dengan Oracle Client seperti ini. Tapi jika Anda menggunakan seperti saya ini 11G, ya, itu Anda bisa menggunakan yang import jenis ini, Oracle Data Access, ya. Oracle Data Access seperti ini. Baik, kita running, ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ada yang menggunakan koneksi yang sama seperti yang ada di modul, ya. Cara ini Anda bisa gunakan seperti ini, ya. Jadi macam-macam cara koneksi connection string, ya. Kalau saya boleh bilang connection string itu caranya macam-macam, ya. Ada yang menggunakan cara seperti ini, ada pula yang menggunakan cara seperti ini, ya. Jadi menggunakan data source-nya itu diambil dari TNS names. Nah, yang ada di ini, yang ada saya menggunakan yang TNS names, ya. Jadi tidak masalah seperti itu. Nah, tapi source code yang ada di sini itu adalah yang disconnected. Untuk pertemuan kita itu hari ini kita akan menggunakan yang connected environment, ya. Baik, kalau gitu kita akan create project baru, ya. Untuk database saya menggunakan Oracle 11, ya, 11G dengan username-nya dari Scott, ya. Di sini ada contoh database-nya di situ, ya, ada employee, ada name, job, ya, MKR, hire date, saldo sama commission PCT, ya. Ya, baik. Ini saya berikan contohnya adalah pertemuan kelima, ya. Pertemuan 5 connected, ya. Oke, saya create di situ. Oh ya, Visual Basic-nya ini saya menggunakan yang versi 2010, ya. Saya menggunakan versi 2010. Baik yang menggunakan 2005, 2010, 2008 atau 2019, sekali lagi source code-nya tidak ada perbedaan, ya. Dari segi source code tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Perbedaan yang paling mencolok itu pasti ada di sini, ya. Hanya ada di sini, ya. Untuk ininya gimana? Sama, ya. Source code ininya seperti apa, Pak? Source code untuk menampilkan data, ya. Di contohnya kalau Anda lihat di ini ada tabel barang, ya. Ini, ya. Source code untuk
menampilkan data ya seperti ini sama ya, menggunakan Oracle comment ya, sama semuanya ya. Baik, kemudian untuk awal mulanya kita create tabel terlebih dahulu ya, seperti yang ada di modul ya. Di sini kita akan create. Oh, dia nggak mau di edit, berarti kita create tabel ya. Namanya saya berikan nama TPL satuan seperti itu. Kemudian terbuka, saya berikan nomor integer ya, koma satuan varchar ya, varchar 2 ini 50. Oke, kurung tutup sudah. Ini saya berikan tulisan not null ya, untuk menandakan bahwa dia adalah primary key. Oke, sudah. Kita coba. Setelah itu jangan lupa di commit ya, karena di Oracle ini menerapkan PLSQL ya. Oke, kemudian saya coba select bintang from TPL satuan. Oke, sudah masuk di sini ya. Setelah database selesai seperti ini sudah tampil, maka kita buat tampilannya yaitu yang pertama, baik untuk awalnya saya terbiasa ya melakukan beberapa settingan seperti ini. Bisa Anda untuk size-nya saya berikan 10 agar lebih terlihat seperti itu, rekan. Kalau 8 terlalu kecil ya. Ini tulisannya saya berikan nomor ya. Nomor tadi integer ya, jangan lupa. Kemudian yang kedua adalah satuannya ya. Ini satuannya dia varchar atau string ya. Nah, seperti ini. Kemudian saya ambil objek yang namanya text ya, textbook. Oke, ini saya beri agak panjang. Ini bisa Anda ubah namanya ya. Namanya txt nomor seperti itu. Atau kalau tidak ingin diubah ya tidak masalah ya. txt satuan. Ya, setelah itu saya gunakan ada tombol ya di sini. Ada satu untuk simpan ya. Kemudian atau nanti ada baru gitu bisa ya. Terus nanti saya gunakan yang ini untuk mengubah data ya. Yang keempat untuk menghapus data ya. Oke. Yang pertama ini saya tuliskan baru ya teksnya. Textbox 2 ini saya gunakan untuk simpan ya. Textbox 3 untuk ubah data ya. Yang keempat untuk menghapus ya. Oke. Setelah selesai 1 2 3 ya, kita masukkan yang namanya objek list view di sini ya. Objek list view ya. Oke. Karena formnya tidak terlalu besar ya. Yang isinya hanya 2 yaitu nomor dan satuan. Ya, ini cukup sekian aja ya, bisa diperkecil seperti ini tampilannya ya. Atau ini Anda bisa taruh di sini ya, supaya lebih terlihat sesuai gitu. Oke ya, seperti ini bisa, atau Anda taruh di bawah sini juga bisa ya. Ya,
Berikutnya klik kanan properties ya pada object list view, terus view-nya ini diganti yang details. Jangan lupa ditambahkan untuk yang kolom. Kolomnya karena ada inputannya hanya ada 2 ya. 1, 2 ya, maka saya tambahkan, saya add di sini teksnya ya. Nomor ya, enter. Kemudian saya beri width-nya 100 dan yang kedua adalah satuan. Satuan ini nanti satuan barangnya ya. Oke. Ya, seperti ini sudah selesai. Ketika baru nanti kalau ingin mengubah kata-kata form 1 ini bisa dimasukkan ini ya, ini bisa diubah. Ya. Form satuan seperti ini. Ya. Oke. Nah, untuk barunya ini Anda bisa clearkan terlebih dahulu ya. Yang tadi textbooknya tadi txt nomor .text ya. Bisa Anda gunakan seperti ini. Sama dengan kosong seperti ini bisa ya. Kemudian bisa juga yang Anda bisa gunakan ini juga txt nomor .clear ya. Nah, seperti ini. Pilih salah satu ya. Oke. Ini gunanya adalah untuk menghapus isian yang ada. Kayak contoh ketika saya running seperti ini ya. Saya masukkan seperti ini. Ya. Terus nah, ini saya klik baru, dia clear ya. Kosong. Pak, kursornya kok tidak kembali di sini? Oke, kursornya itu kalau pengen nyeting kursor tinggal dimasukkan yang namanya txt nomor titik fokus ya. Dia running lagi, nomornya, satuannya ya dimasukkan. Saya random aja dulu. Nanti saya klik baru, nanti ininya clear ya, nomor dan satuan clear dan kursornya berada di text box nomor. Ya, seperti itu. Ya, baik. Ini sudah. Langkah berikutnya adalah melakukan koneksi ke database ya, melakukan koneksi ke database. Langkah pertama Anda bisa lihat di Solution Explorer di sini, kemudian di pertemuan 5 kon ini klik kanan add reference ya. Oke, ini masih loading. Nah, pilih yang tab.net, kemudian cari Oracle Data Access seperti ini. Oracle Data Access ya. Oracle Data Access, pilih oke aja. Kalau sudah silakan ditunggu ya. Oke, ini sudah masuk. Nah, berikutnya jangan lupa klik kanan properties juga. Masuk ke reference ya, masuk ke reference Oracle Data Access ini disorot, kemudian tekan properties, copy lokal true ya. Copy lokalnya silakan di true. Nah, setelah itu Anda bisa melakukan import ya, Oracle titik data access. Kemudian Anda import lagi Oracle data access titik client ya. Bisa Anda tuliskan types ya di sini, types ini atau client gini, nggak masalah ya. Oke. Untuk membuat koneksi, jadi Visual Basic ini, Visual Studio.net dan Oracle itu tidak tersambung ya, masih belum tersambung. Jadi perlu jembatan, istilahnya itu perlu jembatan. Maka saya masukkan di sini variabel yang ada jembatannya tadi, membuat variabel jembatan. Yang pertama saya masukkan dim cn ya, initialize variable as new Oracle connection. Oracle, nah ini kita cari yang Oracle connection ya. Nah, karena menggunakan connected ya, connected environment, maka saya masukkan yang namanya comment ya, cmd. Nah, ini saya beri inisialisasi as new Oracle comment ya. Comment dan juga adalah satu lagi Oracle ya,
untuk data reader ya ini ya, SDR saya masukkan di sini. SDR tanpa new ya, Oracle data reader. Nah, ini pilih yang data reader. Oke. Jika sudah seperti ini ya, maka langkah berikutnya adalah Anda membuat sub ya atau jembatan yang menghubungkan antara Visual Basic.NET dengan Oracle-nya ya. Saya masukkan di sini koneksi semuanya seperti itu. Anda bisa ganti-ganti nama ini terserah ya. Kemudian CN ya, saya panggil CN sama dengan new Oracle connection ya. Oke. Ini saya beri tanda string di sini yang artinya adalah dia nanti diisi variabel string kemudian cn titik open. Nah, pada modul saya masukkan di sini cn titik close ya. Artinya adalah semua variabel yang ini nanti di dalamnya akan saya masukkan ini ya, koneksinya ya, seperti ini ya. Baik, lokasinya ada di mana? Nah, lokasinya itu kalau saya itu ada di D ya, kemudian ada di Oracle product ya. Nanti cari yang DB1 kemudian network ya, ini ya, kemudian ada admin ya, ini ada tulisan TNS NIMS. Nah, ini Anda bisa buka di tools TXT ya, Notepad atau seperti kalau saya ini di sini di edit PSPad ya. Ini saya blok ya, saya copy, nanti saya masukkan di sini. Oke, saya paste aja di sini ya. Yes. Nah, sini saya paste ya. Pak, ininya gimana? Nah, tinggal dimasukkan petik 2 spasi dan underscore ya. Jangan lupa dikasih spasi ya di akhirnya. Nah, ini spasi ini penting ya. Oke, saya paste aja semuanya. Oke, ini sudah. Depannya saya kasih tanda petik 2 untuk penutup ya. Oke, seperti ini. Ya, ini sudah tidak ada error ya. Dan jangan lupa di depan description ini dimasukkan yang namanya data spasi source ya, sama dengan itu. Sama seperti yang ada di modul ya. Dan juga ini user ID ini ya. User ID Anda masukkan di belakangnya sini. Ini dikasih titik koma, kasih user ID. Kalau di tempat saya user ID-nya adalah Scott ya. Passwordnya adalah Oracle. Seperti ini ya. Baik, kalau sudah seperti ini ya, kita lakukan koneksi ke database ya. Kita coba cek. Anda balik ke form design ya, kemudian di blank area seperti ini ya, Anda double klik atau di headernya ini Anda double klik gitu aja. Terus dipanggil yang sub koneksinya ini. Koneksi ya. Seperti ini. Oke. Kita running ya, apakah memang ada error atau tidak. Nah, kalau ada error seperti ini ya, Anda jangan khawatir ya, di OK aja. Enggak usah bingung ya. Kemudian di setting ini ada configuration manager, ada debug di sini ya. Debug x86 di sini secara default, kemudian pilih yang configuration manager ya. Ini semuanya sama ya rekan-rekan sekalian, di semua fitur Visual Basic.NET atau Visual Studio.NET ini sama ya, ada fitur seperti ini. Diklik new ya, nanti pilih yang nah ini X64 ya. Oke, setting gunakan di OK ya. Sudah
seperti ini. Jadi platformnya ini karena OS saya ini 64 bit, maka dia harus jalan di 64 bit seperti itu. Setelah itu di close ya. Kalau sudah di running lagi ya seperti itu. Oke. Ya, kita tunggu. Dia masih melakukan koneksi. Memang awal mula itu agak lama ya. Itu. Nah, ini kita connection host, password user ID, passwordnya Oracle, target host does not exist. Nah, data source ya. Baik, tadi itu kalau terjadi error ya karena tadi errornya itu ternyata bukan di sini ya rekan-rekan sekalian, tapi ketika setting ini ya. Jadi saya ulangi lagi settingannya ya, ini saya edit ya, yang x64 saya remove, yes, saya close. Jadi saya tekan new ya di sini. Ininya saya pilih yang bentar, ini saya edit lagi ya, x64-nya ini saya hapus ya. Seperti itu, saya close. Nah, saya klik new. Nah, di sini saya pilih yang x64. Copy settingnya ini empty ya, saya klik OK. Situ seperti ini. Kemudian saya klik close ya. Nah, kalau sudah jangan lupa di Ctrl Shift S ya. Itu artinya untuk save all. Kalau sudah di running. Ya, maka kalau sudah tampil form seperti ini, maka dia artinya sudah bisa insert data, sudah bisa connect ya. Ya, berikutnya adalah melakukan koneksi ya, secara connected. Yang pertama, Anda masukkan comment ya, cmd di sini, new Oracle comment ya. Nah, ini kemudian Anda masukkan select query-nya ya. Di sini dimasukkan yang komennya ini query. Select nomor, satuan ya. From tbl satuan. Kalau sudah belakangnya diberikan cn. Cn ini merefer ke cn sini ya, ke connection. Jika sudah saya panggil yang namanya SDR ya, atau data reader ya. New di sini langsung saya masukkan cmd titik ya, execute reader. Kenapa? Karena saya menggunakan connected ya, connected, dan ini untuk select ya. Kalau untuk select ya, dia menggunakan execute reader. Oke. Jangan lupa ini sintaks standar ya. Hash rows artinya adalah dia apakah hasil query saya ini ya, itu ada barisnya gitu, punya baris, punya isi ya. Walaupun nol seperti ini ya, walaupun kalau Anda lihat di sini ya, yang punya saya ini untuk tabel apa? Nah, ini dia null selected ya, itu dia tidak ada baris, tapi dia tetap dianggap memiliki baris kecuali kalau tulisannya ada null ya, null seperti itu. Kemudian karena saya menggunakan datanya nanti lebih dari satu baris ya, maka saya harus menggunakan while ya, sdr.read. Nah, ini baru dia mulai membaca datanya seperti itu. Saya masukkan data saya di list view ya, objek list view yang ini di sini ya. Ini namanya adalah list view 1. Oke. List view 1 .items ya, .add ya. Kemudian sdr ya, .item yang ke 0 ya. Nah, ini sdr.
items yang ke 0 ya. Oke, item ke 0 ini maksudnya adalah ini, merefer ke ke nomor ya. Jika saya pilih di sini adalah 1, maka dia nanti yang ditampilkan itu adalah yang satuan ya. Seperti itu. Ya. Nggak masalah, ini ada hijau-hijau seperti ini bukan artian error ya, tidak ada masalah. Kemudian untuk yang berikutnya, jadi yang SDR item ke 0 ini merefer ke nomor ya. Untuk awal mula menginputkan data di list view itu seperti ini ya. Ini artinya memasukkan data di kolom ke 0 ya. Data ke 0, kemudian yang kedua itu saya masukkan juga list1.items ya, kurung buka. Saya masukkan lagi list view 1.items.count main 1 sub item ya, add ya. Di sini saya masukkan yang sdr.item yang ke 1 ya, seperti ini. Oke. Penjelasannya ini apa? Itu Anda bisa baca di modul ya. Ini sudah saya masukkan di modul ya. Apa sih penjelasannya seperti itu? Atau Anda bisa lihat di modul yang kedua ya, kedua. Modul kedua itu sudah saya masukkan di sini ya, penjelasan tentang apa sih yang dimaksud dengan count main 1 pada list view ya, sehingga ini masih berhubungan dengan modul-modul sebelumnya ya. Ini ya, sintak bla 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 ini ya, sub item ini ke siapa ya. Ini juga ada penjelasannya di sini. Digunakan untuk menghitung jumlah baris pada list view. Jadi dia akan menghitung jumlah barisnya secara otomatis ya. Baik, seperti itu. Ini untuk kalau sudah seperti ini, jangan lupa di data readernya di close ya. Dan komennya di dispose. Nah, seperti ini ya. Agar apa? Supaya nanti akan dipakai lagi nih, supaya dia tidak crash dengan yang lainnya. Ya. Untuk menampilkan data ini sudah ya, code-nya seperti ini. Kemudian untuk menyimpan data ya, saya tekan ini ya, tombol simpan, saya double klik ya. Oke. Saya masukkan sintaknya sama seperti di atas ya. cmd sama dengan new oracle comment ya. Seperti ini. Kemudian saya masukkan insert into nama tabelnya tbl satuan ya, values ya. Nah, karena saya memasukkan semua baris, semua kolom ya, semua kolom, maka saya tidak perlu menuliskan di sini yang namanya nomor, satuan seperti ini ya. Tapi kalau Anda ingin memasukkan hanya satu kolom ya, di sini harus perlu dituliskan seperti itu ya, dituliskan nomor gitu aja ya, atau satuan aja ya itu. Tapi karena saya memasukkan semua ya, semua data saya insert, maka saya tidak perlu menggunakan yang namanya di tabel satuan di belakangnya saya masukkan kurungnya ya. Baik. Untuk selanjutnya inputan dari ini kolom nomor itu saya ambil dari txt nomor ya. Kemudian satuan ini saya ambilkan dari txt satuan. Saya biasanya lebih sering menggunakan cara seperti ini ya. Petik 1 2 kali ya. Kemudian kursor taruh tengah. Kemudian petik 2 2 kali. Oke. Petik 2 2 kali ya, seperti ini. Kursor taruh tengah, kemudian spasi 2 kali, kursor taruh tengah, dan ya 2 kali kursor taruh tengah, kemudian
spasi 2 kali. 1, 2, kursor taruh tengah. Nah, di sini Anda bisa gunakan control space ya, txt nomor dot text. Ya, seperti itu. Nah, kalau sudah belakangnya dikasih koma, petik 1 lagi 2 kali, petik 2 2 kali ya. Jadi petik 1 2 kali, kursornya kan masih ada di tengah nih. Nah, terus dipetik 2 2 kali ya. Kursor taruh tengah, spasi 2 kali, kursor taruh tengah, dan ya. Kursor taruh tengah, spasi 2 kali. Nah, kursor taruh tengah. Kemudian tinggal control space, txt satuan dot text ya, seperti ini. Baik, kalau sudah Anda enter ya, di sini tinggal dimasukkan cmd titik execute non query. Jadi kalau insert ya, saya tuliskan note di sini, insert update ya, delete atau biasa disebut dengan DML ya. Itu Anda menggunakan yang namanya code-nya ini ya. Connected ya. Connected environment itu menggunakan yang cmd execute non query. Tapi jika untuk menampilkan data seperti di atas ini ya, seperti yang ada di form load ya, menampilkan data connected environment, maka Anda wajib menggunakan yang execute reader ya, seperti itu ya. Pak, apakah ini sudah? Ya, sudah. Ini sudah ya. Untuk menampilkan data lagi, kita cek ya di sini. Satuannya adalah seumpamanya saya masukkan di sini satuannya adalah apa? Sentimeter gitu ya. Saya klik simpan ya. Oh, ini. Oh, sorry. Ini ya, ini CN-nya belum masuk ya. Koma CN seperti ini ya. Koneksinya belum masuk. Oke, saya masukkan lagi sentimeter seperti itu atau gini ya. Klik simpan. Oke. Ini tidak ada error ya, rekan-rekan sekalian. Kita cek di sini. Kita select ya. Ya, dia sudah masuk di database. Tapi dia belum tampil di sini. Kenapa? Karena ini code menampilkannya belum saya panggil seperti itu ya. Jadi gimana? Ya perlu Anda copy lagi di sini. Ya, Anda bisa copy di sini, masukkan. Nah, seperti ini ya. Oke. Kita coba. Ini sudah masuk ya. Saya masukkan yang kedua, kemudian satuannya ini adalah bungkus, maunya gitu ya. Per bungkus maksudnya gitu. Saya klik simpan. Ya, tampilannya seperti ini ya. Pak, itu kok double? Ya, ini tidak masalah ya. Double ini tidak masalah. Saya close, nanti saya running dia hilang. Nah, Pak, gimana caranya supaya langsung otomatis hilang? Nah, di sini saya perlu masukkan yang namanya list view 1 ya. 1.items.clear supaya ketika saya sudah insert data sini ya. Terus nanti ketika saya datanya sudah insert, sudah masuk dan dia akan menampilkan datanya yang ada di sini ya. Maka data yang ada di list view itu saya clear terlebih dahulu atau saya hapus terlebih dahulu ya. Seperti itu. Oke, saya running. Ya, dia masuk ya. Saya masukkan yang ketiga, namanya paste ya. Saya masukkan PCS seperti itu. Saya klik simpan. Ya, hasilnya seperti ini. Ya. Pak, ini kok tidak bisa full tersorot. Nah, itu Anda setting di sini ya. Klik kanan properties di list view-nya ya. Klik kanan properties, ada full row select ya. Seperti ini. Oke, kalau sudah di running. Ya, maka dia akan bisa tersorot semua ya. Seperti itu.
Ya, seperti ini. Oke. Baik, ini untuk insert sudah ya, sudah berhasil. Kemudian untuk ubah atau ngupdate ya, saya masukkan seperti yang saya bilang di sini, insert, update, delete itu masih menggunakan source code yang sama ya sampai sini. Jadi saya kopas di sini ya. Ya. Anda bisa copy di sini ya. Atau kalau Anda ingin lebih melatih ya, kalau saya dulu melatih skill itu lebih baik ditulis ulang ya, supaya hafal dengan apa namanya, dengan lancar seperti itu ya. Jadi jangan di copy paste, walaupun itu seharusnya bisa Anda copy paste ya. Update tabel ya, nama tabelnya TBL satuan, set ya, saya set. Kan yang txt nomor ini kan tidak bisa saya ubah. Kenapa? Karena dia bersifat primary key ya. Berarti yang bisa saya ubah adalah yang txt satuan. Maka saya masukkan di sini satuan sama dengan petik-petik. 1 2 kali sama seperti insert ya. Ya. Satuan, petik 1 2 kali, kemudian kursor taruh tengah, petik 2-nya 2 kali ya, tanda petik 2 2 kali seperti ini, kursor taruh tengah, spasi 2 kali, kursor taruh tengah, dan spasi kursor taruh tengah, spasi 2 kali ya. Saya masukkan yang txt satuan dot text. Jangan lupa di belakangnya dikasih where nomor sama dengan ya seperti ini. Txt nomor dot text ya. Jika sudah seperti ini ya, dimasukkan juga yang cmd titik execute non query ya. Kemudian saya select lagi ya, saya ini code yang sama seperti ini ya, saya taruh di bawahnya, persis di bawahnya sini. Nah, list view ya, 1 items dot clear ya. Kemudian saya masukkan lagi cmd new oracle comment ya. Nah, oke, sama ya, karena sama saya copy aja di sini ya. Nah, seperti ini. Oke, kita ini belum ya. CN jangan lupa. Oke, kalau sudah di run ya. Saya ingin ngupdate yang nomor 1 ya, atau nomor 2 deh. Nomor 2 yang semula bungkus ini saya ganti menjadi 2 items ya. Item. Saya klik ubah ya. Nah, seperti ini ya. Atau kalau ingin lebih cantik, Anda bisa masukkan di sini MS Box seperti itu ya. Ini juga bisa. Anda bisa masukkan pesan gitu ya. Data telah diubah. Oke. Informasi ya, seperti ini ya, data telah diubah. Saya masukkan nomor 2 lagi dan saya ubah jadi bungkus ya. Ubah, data telah diubah. Tuh. Ya. Ini bisa juga saya masukkan di sini data telah disimpan ya. Ini bisa ya. Itu yang terakhir adalah hapus ya. Hapus
masih menggunakan source code yang sama ya. Anda bisa kopas di sini ya. Tinggal Anda masukkan delete tbl satuan dikasih where ya kan. Nah, seperti ini. Sudah selesai ya. Insert update delete selesai ya. Data telah dihapus ya. Oke, kita coba lihat di sini saya ingin menghapus nomor 1. Saya klik hapus ya, data telah berhasil dihapus ya. Itu saya masukkan lagi apa tadi nomor 1 itu sentimeter ya. Saya klik simpan ya, seperti ini. Ya, itu untuk connected di Oracle ya, rekan-rekan sekalian. Hal yang sama ya ketika Anda menggunakan SQL Server. Jangan lupa ini kalau di tempat saya memang saya matikan ya servisnya. Baik, saya nyalakan dulu di sini SQL Express dan juga SQL Server Browser ya. Nah, ini ya. Oke. Ini kalau dilihat ya, nah ada 1 2 3 ya. Kemudian akan saya cek di sini yang namanya SQL Server 2005 ya, ini manajemen studio ya. Oke, karena saya menggunakan SQL Express, saya bisa gunakan koneksi seperti ini atau ini ya. Nama desktop Anda apa, nama PC Anda apa, kemudian dimasukkan garis miring SQL Express. Klik connect ya. Oke, ini sudah terkoneksi ya. Oke, akan saya create database baru di sini. Database-nya adalah kelas B2021 ya, GSL ya, Gasal namanya gitu. GSL 2021. Kalau sudah saya klik OK aja bisa ya. Oke, tidak ada masalah di sini. Saya klik OK ya. Nah, ini ya. Oke, kalau sudah saya create-kan, klik kanan new table ya, namanya tabel 1 tadi sama ya, tbl satuan. Ini nomor saya masukkan di sini adalah integer. Kalau di sini int gitu aja ya. Oke, kemudian di sini satuan. Oke, namanya adalah varchar. Ya, Anda bisa cari di sini namanya varchar 50 ini. Oke, kalau sudah saya save, namanya adalah tbl satuan ya. Oke, database sudah ya. Kita beranjak ke ke ini, ke code-nya ya, ke code-nya. Oke, ini bisa, jadi kalau Anda lihat ini strukturnya sama ya. Ini koneksinya sama, ininya sama ya. Source code-nya sama semua dengan ini ya. Jadi Anda bisa meringkas ya, kalau boleh saya bilang meringkas sub, semuanya saya jadikan satu, semuanya itu saya ringkas di sini jadinya sub LV list view ya, maksudnya LV atau gini, LV tampil data ya. Oke, semuanya ini akan saya masukkan ke dalam sub yang baru tadi ya. Bawahnya belum, ini masih tentang Oracle ya. Oke, yang ini juga saya hapus ya karena sudah diwakili oleh LV tampil data di sini. LV tampil data, oke, saya masukkan seperti itu. Di sini juga saya masukkan LV tampil data ya. Di sini juga saya masukkan LV tampil data ya.
Oke, di sini juga saya masukkan LV tampil data ya. Sehingga apa? Sehingga lebih rapi seperti itu ya, rekan-rekan sekalian, lebih rapi dan kalau Anda lihat tampilannya jauh lebih ringkas ya. Ini LV, LV, LV. Kalau saya running ini tidak ada masalah ya. Ya, sama ya. Oke. Baik, form 1, ini form satuan, saya beri kurung ya. Ini koneksi ke Oracle. Oke. Baru oke. Kemudian yang untuk form 2 ini akan saya masukkan koneksi ke SQL Server ya. Oke. Form 2 saya oke di situ. Ya. Tampilannya karena tampilannya sama ya, saya copy ya di sini, saya masukkan di sini paste ya. Oh, sorry, ini belum. Saya setting dulu Windows screen-nya sama fontnya 10 ya. Oke. Kalau sudah bisa kita masukkan di sini ya. Source code-nya sama ya. Desainnya sama ya. Desainnya sama seperti ini. Kemudian saya masukkan di sini nama formnya itu adalah nama formnya itu adalah form satuan dalam kurung SQL Server ya. Seperti ini. Oke. Ya, untuk berikutnya saya masukkan di sini importnya ya. Import sistem titik data titik SQL client ya. Kalau saya biasanya saya masukkan ini juga sistem titik data ya. Jadi ada dua seperti itu. Baik. Kemudian saya lakukan inisialisasi variabel sama ya. New kalau tadi Oracle ya. Kalau sekarang diganti menjadi SQL comment ya, seperti ini ya. Kemudian dim dr s SQL data reader ya, sama satu lagi apa tadi, comment koneksi ya, jangan lupa new SQL connection. Oke, agar lebih ringkas saya masukkan sub koneksi SQL server seperti ini ya. SQL server. Oke. Nah, strukturnya sama rekan-rekan sekalian. Saya masukkan ya, new SQL connection. Oke, sini. Oke. Ya, strukturnya sama. Titik close ya. Di sini juga count titik open ya. Nah, strukturnya sama, cuma bedanya adalah ada di ini ya, dan juga ada di koneksinya. Baik. Untuk koneksinya, Anda bisa gunakan ini di sebelah kiri ada SQL Server Explorer ya. Anda klik tombol plus, di situ ada SQL Client. Server name-nya Anda masukkan yang titik backslash ya, backslash. Anda klik SQL Express ya. Seperti ini. Kemudian saya pilih yang kelas ini ya. Seperti ini. Saya tes connection, sukses. Kalau sudah saya oke ya. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Ya. Nah. Oh, bentar, masih loading ya. Ya. Ini ya, saya ulangi lagi. Titik garis miring backslash ya, express ini. Kemudian database-nya adalah ini. Nah, test connection sukses.
yang perlu kita ambil itu adalah yang ada di sini ya. Jadi Anda klik advance di ini, Anda blok di sini ya. Kemudian ini yang paling kita ambil ya, di copy aja, kemudian di OK. Ini Anda bisa cancel. Setelah itu Anda double klik di blank area seperti ini ya. Nah, dimasukkan di dalamnya sini ya. Ini Anda paste ya. Kalau sudah dipanggil di sini. Ya, seperti itu. Selanjutnya adalah kita buatkan ya source code yang sama dengan ini ya, tampil data ya. Ini di copy, kemudian saya masukkan di sini ya. Oke Pak, ini error ya, nggak masalah ya, karena memang apa tadi ininya berbeda ya. Ini kan Oracle ya, tinggal diganti SQL ya. Ini tinggal disesuaikan dengan yang ada di atas ya, seperti itu. Nah ini juga ya, SDR ya. Ya, kemudian ini dimasukkan yang count seperti ini ya. Nah, setelah itu kita panggil lagi di sini LV tampil data ya. Kalau sudah, kita coba insert ya. Insert dengan ini ya. Data yang sama ya. Coba kita masukkan insert di sini. Oracle di sini kita ganti menjadi SQL command ya. Oke, karena ininya sama ya. Oke, kalau sudah jangan lupa ya, masuk ke klik kanan sini properties, kemudian pilih yang startup formnya ini yang form 2 ya. Kalau sudah nanti di running. Oke. Nah, ini CN mana? Nah, ini ya. Oke. Sekali lagi ini harus sama dengan yang ada di sini ya. Karena dia variabel. Oke, kalau sudah saya masukkan di sini bungkus ya. Jika sudah saya klik simpan, nanti dia akan masuk di sini di list view ya. Klik simpan, data berhasil disimpan. Nah, seperti itu. 2 PCS ya. Oke. Hal yang sama untuk apa? Untuk update dan juga delete ya. Update dan juga delete. Nah, ini untuk update sama source code-nya ya. Tidak terjadi perbedaan. Cuma bedanya yaitu tadi, ininya tinggal diganti menjadi SQL ya, sama koneksinya ini. Nah, ini yang harus berbeda-beda, memang koneksinya ini harus berbeda-beda ya. Beda-beda. Tapi kalau Anda lihat secara keseluruhan strukturnya sama ya. CMD, SDR, if SDR has rules, ini tidak ada perbedaan. Ya. Seperti itu ya. Ini saya menggunakan Oracle Data Access, kalau di sini saya menggunakan yang SQL client ya. Baik. Itu untuk update-nya saya juga sudah bisa lakukan di sini ya. Kemudian saya ubah menjadi items ya, yang kedua ini saya klik ubah, data berhasil diubah ya, items. Oke, untuk delete-nya ya, kita lakukan hal yang sama, tinggal diubah jadi delete ya, from ini tpl satuan where ya. Nah, seperti ini. Oke, data telah dihapus. Oke. Ya, seperti itu. Coba saya masukkan 2 ya, hapus. Data telah terhapus. Klik baru belum ya, barunya tadi. Kalau barunya di sini saya gunakan yang txt nomor.clear, kemudian txt satuan.clear ya. Oke. Kalau Anda pingin ya, kalau Anda pingin ininya bisa otomatis ya, maksudnya
berapa sih jumlah data yang ada di sini. Jadi kalau mamanya saya running seperti ini, kalau saya klik baru, dia nanti otomatis menjadi 2 seperti itu ya. Nah, itu juga bisa ya. Baik, ini karena dia tidak boleh dihapus ya, atau dia juga tidak boleh diinsertkan manual ya, maka saya read only ya, sehingga tampilannya di sini ya, dia nggak bisa diinputkan apa-apa ya, seperti itu. Oke, caranya gimana? Nah, ini saya menggunakan ya konsep ini, select data ya, menampilkan data. Saya copy di sini ya. Oke, kemudian saya masukkan di sini ya. Tapi ini tidak di list view ya, bukan di list view. Anda tinggal memasukkan yang namanya apa? Menampilkan jumlahnya. Anda bisa gunakan count ya. Count seperti ini. Oke. Count nomor from tabel satuan, hasilnya berapa? Kalau di SQL Server ya. Seperti ini. Saya open table. Ya, ini jumlahnya 1. Sehingga nanti kalau saya count ya, saya select count ya. Oke, saya connect. Saya select count seperti ini. Ini saya ubah dulu di kelas ya. Nah, kalau saya running seperti ini, saya execute, dia akan jumlahnya 1 ya. Padahal nanti ketika saya klik baru, itu harus jadi 2. Gimana caranya? Ya ini tinggal ditambahkan 1. Seperti ini ya, tinggal ditambah 1. Saya running lagi ya, saya execute di sini, jadinya 2. Ya, baik. Karena sudah query-nya saya plus 1 ya. Dan karena hasilnya cuma satu baris ini saja, hasilnya cuma 1 baris, maka saya tidak perlu while ya. Kenapa? Ya karena datanya cuma 1 baris ya, datanya cuma. Saya tinggal masukkan di sini txt nomor.text sama dengan apa? dr titik items yang ke 0 ya. Seperti ini. Oke. Ini sudah ya, sudah selesai. Jadi perbedaannya adalah jika hasil query Anda itu lebih dari 1 baris, lebih dari 1 data seperti ini, 1 2 3 cm PCS bungkus, ini Anda perlu menggunakan while ya. Tapi jika datanya cuma 1 ya, seperti ini, 1 baris, kan hasil count nggak mungkin lebih dari 1 ya. Hasil count pasti 1 ya. Maka Anda while-nya itu cukup dihapus seperti ini ya. Jadi kalau saya running di sini ya, ketika saya klik baru ya dia kan otomatis ya create. Nah, dia nggak bisa dijumlah-jumlah lagi. Oke, seperti itu. Pak, tinggal dipercantik. Tinggal dimasukkan yang namanya txt satuan dot fokus ya. Seperti ini. Oke, saya klik baru, nah dia langsung pindah, ya kan? Bungkus saya ubah jadi saya masukkan PCS, ya. Terus saya klik simpan. Data berhasil disimpan. Oke, seperti itu ya. Pak, kalau ingin di-clear-kan, nah ini tinggal diklik baru, ya. Dia akan jadi otomatis jadi 3. Otomatis gimana? Kalau ingin otomatis, maksudnya adalah ketika saya klik, sudah klik insert, maka dia akan langsung otomatis nge-clear, ya. Itu juga bisa, ya. Saya masukkan di sini, saya panggil yang button baru tadi. Nama button baru tadi kan 1 ya, button 1. Saya masukkan di sini sender, E. Sender itu artinya adalah dia mengirimkan ya, rekan-rekan. Dia mengirimkan atau mengeksekusi, dikirimkan parameternya. Parameternya apa? Ya, dia menyuruh untuk mengeksekusi gitu ya. Jadi setelah saya klik tombol simpan, setelah data telah tersimpan ini selesai, maka dia akan dieksekusi yang button atau memanggil sub
untuk button satu klik seperti itu ya. Nah, contoh ini saya masukkan baru. Nah, oke, kemudian saya masukkan lagi apa namanya items ya, item. Saya klik simpan. Saya klik simpan ini nanti tanpa saya klik baru ya, tanpa saya klik baru, maka dia akan otomatis ininya semuanya clear dan nomor langsung jadi 4 seperti itu. Data telah disimpan. Ya, seperti itu. Baik. Ini hal yang sama bisa Anda terapkan di Oracle ya, di source code yang ada di Oracle. Ini juga sama ya, source code-nya. Jadi saya klik baru di sini ya. Tinggal Anda masukkan nomor fokus, oke. Nah, yang tadi SQL tinggal diganti menjadi Oracle ya kan. Terus ini CONN-nya diganti CN ya. DR jadi ini ya. Nah, seperti ini. DR, oke. Oke. Nah, ini sudah sebuah ya. Ini juga sudah. Oke. Kemudian untuk yang simpan atau ubah, ini saya tinggal panggil yang namanya button satu klik ya. Sender, E. Nah, ini default ya. Default sintaknya memang seperti ini, yang artinya setelah Anda melakukan ini memanggil MSG box, kemudian Anda langsung mengeksekusi yang namanya button satu klik. Ya. Sorry, ini SQL Server. Saya pindah lagi ke Oracle ya. Oke, ini baru item belum ada di sini ya. Saya masukkan items ya. Saya klik simpan. Data telah disimpan. Ya, maka dia akan otomatis jadi 5. Pak, ini saya hapus. Kemudian saya isikan lagi 7. Nah, ini yang tidak boleh ya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan urutan ini. Maka dari itu tadi kalau di mana di SQL Server itu saya read ya, saya read only agar apa? Agar nomor ini atau primary key ini tidak bisa diubah-ubah seperti itu. Ya, baik seperti itu beberapa koneksi ya dan juga settingan. Jadi gini rekan-rekan, kalau untuk yang khusus ya, khusus untuk yang 64 bit ya, 64 bit Visual Studio-nya itu harus disetting yang ini X64. Tapi kalau yang 32 bit itu tidak perlu ya, tidak perlu. Begitu pula dengan yang ada kalau Anda menggunakan koneksi yang di SQL Server itu tidak perlu setting yang ini ya. Itu secara default dia tidak perlu. Tapi kalau untuk yang Oracle dan OS Anda 64 bit maka itu diperlukan seperti itu. Ya, itu aja dari saya karena sudah lebih dari 1 jam ya. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.